Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Joko selaku pimpinan Pondok Al-Ihsan, yang saya hormati juga para dewan guru, para asatidz, yang saya hormati pula para wali murid. Yang saya hormati juga para undangan. Yang saya hormati juga adik-adik yang mau diwisuda. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam acara khutbatul wada, dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Marilah kita ikrarkan dan syukur kita pada pagi hari ini dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Salawat salam tak lupa marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang saya hormati, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Joko sudah mengundang kita. Saya sangat berkesan sekali mendapatkan undangan, apalagi ditambah memberikan sambutan, ya sangat tersentuh sekali. Pertama saya ucapkan selamat kepada adik-adik yang mau diwisuda. Ini kelas 3 MTS apa MA. Setelah ini tetap di sini atau tetap di sini? Gimana? Kayaknya di sini ragu sekali. Katanya kan nggak boleh ragu. Bahkan kan juga kita belajar Al-Quran saja kan tidak boleh ragu. Ya, mestinya sudah paham semua. La raiba fi. Jadi di dalam pondok di sini saya juga dulu orang pondok. Jadi saya juga tapi saya lompat-lompat dulu mondok di Tinanyar 1,5 tahun nggak kerasan. Setelah itu pindah di Babu Salam nggak kerasan. Terus pindah lagi di MTS-nya, kerasan nggak kerasan, tapi akhirnya nggak kerasan. Tetapi ya alhamdulillah lulus, meskipun apa namanya secara pola berpikir saya dulu basic saya seperti ini, terus saya pindah di Babu Salam berbeda dengan basic selanjutnya. Mau nggak mau saya menyesuaikan apa yang ada apa yang diberikan, ilmu yang diberikan kepada kita. Jadi ilmu itu memang sangat penting sekali. Jadi sedikit mengutip laulal ilmu lakanna nasu kal bahalain. Jadi mestinya artinya sudah paham semua kan. Jadi apapun hal yang terkecil, kalaupun kita tidak menggunakan ilmu, sama aja kita dengan binatang. Jadi hal sepele mungkin selalu saya sampaikan, bahkan telur pun itu kalau tidak diilmui meskipun halal itu akan menjadi najis. Jadi beberapa ilmu yang pernah kita terapkan terkait dengan telur. Jadi bahasa kita itu ketika sama istri di rumah, coba gorengkan telur. Tapi istri sudah paham, telur santri. Kenapa saya bilang telur santri? Jadi sebelum kita menggoreng, kita sucikan dulu.
Tapi rata-rata orang tidak sadar bahwasanya ketika mau menggoreng telur langsung diketik secara nggak langsung najis yang ada di cangkangnya itu akan rontok ke minyak, itu jadi najis. Jadi beberapa hal-hal yang sepele yang sekiranya sehari-hari kita pakai itu kalau tidak diilmoni, tidak tidak dipakai ilmunya, ya kalau bahalain. Jadi ini ilmu yang sangat sepele sebenarnya, tetapi kalaupun kita benar-benar tidak menggunakan ilmu itu, ya, yang halal bisa menjadi haram, bahkan yang haram bisa tambah jadi haram. Jadi kayak kita makan, kalau kita tidak menggunakan akal, tidak makan makanan halal, tetapi kalau berlebihan ya jadi haram. Soalnya kalau pakai ilmu, jadi kita ada tata cara makan itu seperti apa. Mungkin di dalam hadis itu banyak disebutkan tata cara makan gimana. Bahkan di hadis sendiri, idza akala ahdukum falyakul biyaminihi. Nah, salah satunya itu. Tetapi dalam konteks ini gimana kalau Yun Sewu mungkin tidak punya tangan kanan? Itu kan pembahasannya kan tidak boleh saklek. Ada beberapa pengertian-pengertian lain, tetapi sudah disebutkan dalam hadis, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi. Bahkan memakai sandal pun itu kan juga ada ilmunya, bukan sekedar memakai sandal disuruh memakai dari kanan. Bahkan ketika memakai sandal, ketika sandalnya cuma satu, ada ilmunya juga, mending tidak usah pakai sandal. Kira-kira seperti itu nggih Ustaz? Ada hadisnya kan dia. Jadi memang hal-hal sepele, tetapi kalaupun kita tidak mengaplikasikan kepada kehidupan sehari-hari, ya sama saja. Laulal ilmu lakana nasu kal bahari. Jadi harapannya nanti untuk adik-adik yang di wisuda nanti lanjutkan tongkat estafet generasi selanjutnya. Jadi harapan saya juga, kalaupun adik-adik nanti mau melanjutkan di sini, jangan ragu. Nikir tetap melanjutkan di sini apa tidak? Lah. Gimana Ustaz ini? Ini melanjutkan di sini apa gimana? Waduh, masih ragu juga ini. Nanti malam sholat istikharah. Tapi tetap belajar, bahkan kita mencari ilmu sendiri, tidak mengenal umur. Bahkan banyak hadisnya terkait dengan ilmu. Ini kenapa? Dengan adik-adik ini kan masih generasi muda, jadi masih waktu keemas-emasannya dalam mencari ilmu. Dari segi fisik, daya ingat masih sangat encer. Jadi pergunakanlah waktunya untuk mencari ilmu. Niki nggih nyuwun sewu bapak-bapak, ibu-ibu, niki nggih tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Kalaupun ada, ini teman saya, ini sedikit cerita, ampun Ustaz, berbagi pengalaman saja. Itu teman saya itu di Trenggalek Sawu. Itu dulu beliau teman kampus saya, satu angkatan yang paling sepuh. Jadi dia sekarang umur 44.
saya sempat sharing-sharing ngobrol, kenapa kok umurmu wis isi sekolah. Ternyata jawabannya saya mengagetkan saya jawabannya. Memang daerah yang ditempati beliau itu di atas gunung dan mayoritas penduduknya itu ya saya buta akan membaca Al-Quran semuanya. Jadi semangat dia bahkan sekarang setiap hari di rumahnya membuka TPA ya, murid-murid itu pun malah saya sepuh-sepuh sampun putu jadi satu dengan anak-anak itu. Saya itu kalau ngertos Mbak, saya 3 minggu yang lalu baru ke sana. Jadi di Tugu Ponorogo, tetapi kan wilayahnya ikut Trenggalek. Jadi semangatnya beliau termasuk teman saya yang umurnya mungkin sudah 44 dulu waktu satu angkatan, yang paling sepuh kita pada waktu itu kisaran umur 21, saya 88, beliau kelahiran 80. Jadi 8 tahun di atas saya, satu kelas, itu yang paling sepuh. Semangat belajarnya luar biasa. Jadi dia memang bertujuan mau memberikan pendidikan secara formal dan non formal, bahkan tahfidz Quran itu di atas gunung. Begitu semangat beliau. Sempat saya juga bertanya juga waktu main ke sana. Kalau saya biasanya manggilnya Mbah Kung, soalnya memang sudah sepuh, saya anggap bapak saya juga. Mbah Kung isik berjalan atau TPA-nya. Ternyata beliau bukannya malah berkurang, tetapi malah bertambah. Mulai dari tempatnya, dulu di rumahnya, sekarang tambahan lagi di musola. Jadi dia Mbak ini ngajar anak-anak kecil, kalau sore anak kecil, kalau malam itu khusus bapak-bapak, ibu-ibu. Dan bahkan bapak-bapak, ibu-ibunya itu ketika saya lihat video ini dibilang lucu, tetapi namanya ilmu kan kalau mencari ilmu tidak ada kata malu. Jadi mental termasuk diutamakan. Mental pertama, dulu juga saya masih ingat ketika disuruh berbahasa Arab, berbahasa Inggris kelas 1, tapi kita kali sama pengurus sing penting ngomong artinya opo, sing penting ngomong bahasa Arab karo bahasa Inggris, tetapi banyak bahasa isyaratnya. Jadi secara nalar kita itu tahu apa yang mau kita ucapkan, tetapi maknanya kita nggak tahu. Jadi kalaupun mentalnya pada waktu itu nggak kuat, mboten saged. Jadi memang kita di posisi adik-adik yang mau wisuda ini masa-masa keemasannya dalam mencari ilmu, apalagi secara fisik itu tadi otak itu masih, kalau komputer tuh space-nya itu masih space yang kosong tuh masih banyak sekali. Jadi kalaupun mau ilmu masuk langsung keserap. Mungkin pangapunten dari saya, maaf sebelumnya ini sedikit bercerita terkait dengan beberapa hal tentang berkaitan dengan ilmu. Jadi pentingnya ilmu dalam mencari dalam kehidupan kita. Jadi kalaupun kita bisa mencari ilmu plus mengaplikasikannya, itu yang luar biasa. Jadi bukan hanya di lisan
tetapi di hati juga. Ya, mungkin ya ini saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya terakhir saya ucapkan selamat kepada adik-adik. Selamat. Saya berharap panjenengan tetap mondok di sini. Ini harapan saya. Soalnya kenapa? Generasi kita sekarang semakin zaman semakin banyak, bisa dikatakan banyak cobaan. Kalaupun adik-adik nanti tetap di pondok, masih ada yang membimbing, ada yang mengawasi. Ini harapan saya. Jadi tetap meskipun zaman semakin maju, tetapi nilai-nilai dasar yang ditanamkan di pondok itu tetap melekat pada adik-adik semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.